Kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa iya, bisa tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Ada eksperimen menarik, terkenal sekali dari Ibnu Sina. Beliau bikin uji coba 2 ekor kambing yang diletakkan di ruangan terpisah. Kambing yang satu ruangannya terisolasi, tidak lihat apa-apa. Cuma kambing yang satunya ruangannya dijajarkan dengan ruangan serigala. Meskipun serigalanya tidak bisa mencapai kambing itu, cuma di depannya kandangnya serigala. Ternyata meskipun diberi makan yang sama, di treatment yang sama, kambing yang kedua yang tiap hari lihat serigala itu pelan-pelan sakit. Jadi lemah, akhirnya mati. Sementara kambing yang satunya segar, biasa saja, sehat. Nah ini eksperimennya kambing. Jadi ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa pikiran itu ternyata berpengaruh. Yo kambing yang kedua tadi mungkin tiap hari stres nonton, aduh serigala di depanku ini, nanti kalau saya dimakan gimana. Pikirannya kan begitu terus. Tiap hari dia ketakutan. Meskipun serigalanya tidak nabrak kita, wong dia ada di kandangnya. Itu sama kayak kalian tidak mau ngapa-ngapain karena khawatir bahaya ini, bahaya itu. Stres sendiri. Mau naik motor nanti kalau tabrakan gimana? Naik kereta, yuk kadang-kadang kereta api itu juga jadi bingung. Kamu mikir negatifnya terus. Sekelilingmu ini kamu lihat tuh. Lihat laki-laki, wah laki-laki ganas semua sekarang, garangan kabeh iki misalnya. Terus kamu takut, tidak berani berinteraksi. Nanti yang cowok lihat perempuan, perempuan itu penipu, penggoda semua. Pikiranmu negatif terus, ya efeknya ke dirimu sendiri. Kamu milih sakit atau milih sehat, ya sebagian besar dari dirimu sendiri. Pikiranmu. Jadi ya jangan sampai kita seperti kambing yang kedua. Ya bahaya di sekeliling kita selalu ada, tapi kan tidak selalu sampai ke kita. Ya nanti kalau sampai baru dibahas. Wong belum sampai saja kok kamu mikirnya sepanjang itu. Baik, saya dulu ada teman itu yang bilangnya, di sekitar kita ini bertebaran virus-virus, bertebaran bakteri-bakteri. Kita harus hati-hati loh, makanya gitu kan. Tapi ya kalau sampean mikir itu nanti tidak berani keluar rumah. Wah ada virus ini, ada bakteri ini, ya selalu saja ada di mana-mana. Baik, saya dulu ada zaman kecil sering ke sawah. Zaman kecil itu ke sawah, orang-orang desa kalau di sawah capek-capek minum ya tinggal nyeduk saja di got sebelahnya sawah itu, dia nyeduk saja diminum dan sehat tubuhnya. Sementara ya kadang-kadang kita kadang air bersih sih sehat, misalnya air sulingan, wah saya pilek Pak kalau minum itu Pak. Kita mulai manja. Dulu waktu kecil kita hujan-hujan seger, sehat. Sekarang kena gerimis saja besok pilek kamu. Jadi begitu naik motor hujan gerimis-gerimis, waduh pilek ini nanti hujan pilek. Ya pikiranmu begitu ya pilek beneran. Kamu tidak bisa menikmati hujan, pikiranmu mengarahkan ke arah sakit, ya sakit beneran akhirnya. Oke ya, jadi pikiran kuasa untuk membuat kita sakit atau membuat kita sehat. Makanya ayo mikir yang positif-positif saja, yang enak-enak saja. Jangan sakit apa sedikit terus mikirin negatif. Waduh, ada juga loh orang itu yang tidak sakit apa-apa tiba-tiba mati misalnya. Terus kamu, wah jangan-jangan jatah saya besok. Ya sudah, kamu tidak ngapa-ngapain sudah.
Baik, itu ya. Jadi yang pertama, ayo berpikir positif. Baik, kita lanjutkan. Ini teori harus agak berpikir. Sekarang ayo kita kenali istilahnya Ibnu Sina, namanya mizaj. Mizaj itu namanya campuran. Jadi dalam diri kita itu ada 4 cairan, 4 unsur-unsur. Unsur ini sifatnya materi, tapi menentukan mentalitas kita, menentukan kualitas diri kita. Ayo kita cek ya, pelan-pelan saja. Jadi dalam diri kita itu ada elemen dasar. Air, api, tanah, udara. Avatar ya. Yo, itu mungkin yang bikin. Ini teori ini dulu teman-teman boleh merefer ya, karena memang ini mempengaruhi Ibnu Sina. Ini dari Hippocrates. Hippocrates itu terus dilanjutkan oleh Jalinus Galen, diambil oleh Ibnu Sina, tentang cairan tubuh yang mempengaruhi mental kita, juga fisik kita. Ya, cairan tubuh itu istilahnya humor. Kalau di situ ada tulisan humor jangan dibaca, wah itu lucu-lucuannya, bukan itu. Humor itu cairannya. Jadi diri kita itu ada 4 unsur: air, api, tanah, dan udara. Air sifatnya basah. Dalam diri kita diwakili oleh cairan namanya sauda. Sauda itu empedu hitam. Api sifatnya panas. Dalam diri kita itu diwakili oleh cairan dam, darah. Kemudian ada unsur tanah. Sifatnya kering, diwakili oleh empedu kuning, namanya sofro. Dan udara sifatnya dingin, diwakili oleh lendir atau dahak, namanya balgom. Ini cairan, kita semua punya 4 ini. Biasanya setiap orang ada yang dominan cairan-cairan itu. Jadi kalau kita ingin mental kita seimbang, sebenarnya yang 4 ini kita buat seimbang, tapi pasti ada salah satu yang dominan. Kalau orang ini elemen dasar airnya yang dominan, yang tadi sauda, empedu hitam, itu biasanya orangnya, temperamennya, wataknya biasanya namanya melankolis. Nah, coba dicek ya kalian nanti ada di mana. Orang melankolis itu introvert, analistis, perfeksionis. Pendiam, jarang bergaul, perfeksionis, tapi teliti, analistis. Kelebihannya orang melankolis itu dia terorganisir, penuh rencana, serius hidupnya. Sayangnya dia ada sisi negatifnya, yaitu sensitif, baperan, pesimis, dan suka overthinking. Mikirnya suwe, memutuskannya lama. Nah, itu berarti kalian kebanyakan sauda tadi, empedu hitam. Nanti ada dietnya, ada terapinya masing-masing. Jadi kalau kebanyakan itu ya mungkin diatur lagi gaya hidupmu. Introvert, analistis, perfeksionis. Kalau kalian kuat di api, darahmu lebih dominan. Kepribadiannya namanya sanguinis. Kepribadian sanguinis itu kebalikannya melankolis. Dia ekstrovert, optimis, spontan. Kelebihannya orang jenis ini enak diajak komunikasi. Kalau ada dia rame situasinya, ceria situasinya. Sayangnya orang seperti ini sulit diajak komitmen, susah berorganisasi, terus biasanya tidak konsisten. Jadi tipe ini kalau jadi supporter enak, rame dia. Kalau buat rame-ramean enak. Tipe sanguinis ini kuat di dam atau darah, ciri panasnya. Kemudian ada kalau yang dominan unsur tanahnya,
empedu kuning atau soft rock. Ini temperamennya namanya tipe koleris. Tipe koleris ini orangnya tegas, enak jadi leader, ambisius. Kelebihannya dia fokus, pekerja keras, pinter memutuskan. Sayangnya tipe koleris ini agak arogan, ingin dominan, karena dia punya karakter leader, jadi dia ingin menguasai. Terus empatiknya kurang, jadi tidak bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Tapi enak kalau jadi leader, karena dia fokus, bekerja, dan cepat memutuskan. Kalau ada di sini yang merasa tipe koleris, ya besok nyalon bupati ya buat DPR gitu. Kalian pas di situ. Nah, kalau yang keempat elemen dingin, elemen udara, dahak, lendir, banyak. Ini kalau kalian dominan di aspek cairan ini, tipe temperamennya adalah flegmatis. Orangnya santai, ndak baperan, pendamai. Pendamai itu ya sudahlah, ndak usah kaku-kaku, ndak usah serius-serius. Kelebihannya tipe flegmatis ini tenang, adaptif, mudah menyesuaikan situasi, dan dia pendengar yang baik. Kalau kalian punya teman tipe flegmatis ini enak, hidupmu nyaman. Sayangnya orang tipe ini itu kurang ambisius, cenderung malas. Jadi pokoknya pinginnya santai-santai. Terus ya namanya santai ya tidak bisa digas pokoknya. Pingin nyaman saja. Ayo ya, coba dicek ya. Kalian ada di tipe mana? Kalian melankolis, sanguinis, koleris, apa flegmatis? Kita semua ada unsur itu, tapi yang dominan yang mana? Itu nanti menentukan karakter kita, temperamen kita. Yo nanti ketika sudah sangat tidak seimbang cairan-cairan ini, nanti yo ada. Nanti di kitabnya Ibnu Sina itu yo, untuk meningkatkan ini melankolisnya dikurangi makan ini, ditambah makan ini biar tidak terlalu melankolis. Biar tidak terlalu sanguinis ya banyak makan apa, dikurangi makan apa. Itu nanti ada. Cuma tidak saya tulis di sini satu-satu, nanti waktunya habis. Jadi ini namanya mizaj. Jadi mizaj itu 4 cairan yang terkombain dalam diri kita, masing-masing dengan ciri dan karakternya. Ada basah, ada panas, ada kering, ada dingin, dan salah satu pasti dominan. Nah, coba ya kita kembangkan 4 ini. Ini mungkin kalau teman-teman nyari pasangan, nyari teman, berorganisasi, dan lain sebagainya, nyarinya kombinasi yang gimana? Ya kita jelajahi satu-satu. Ada kombinasi pertama yang orang anggap ideal. Orang sanguinis dengan orang melankolis. Ini jangan diterjemahkan sekedar nyari jodoh ya. Tapi boleh ke sana juga. Orang sanguinis itu kan tadi agak meledak-ledak, ceria, spontan. Kalau ketemu melankolis imbang. Karena orang melankolis itu lebih serius. Jadi lebih rapi. Maka sanguinis melankolis ini kombinasi yang pas. Yang satu meledak-ledak, yang satu bisa ngerem. Tapi tantangannya, kalau pasangan seperti ini, bisa saja nanti yang melankolis jengkel terus. Karena yang sanguinis nggak pernah serius. Terlalu ekstrovert. Atau yang sanguinis juga jengkel terus. Ini orang kok serius, terus sensitif, terus nggak bisa diajak santai. Jadi ada tantangannya, ada kelebihannya. Ini kombinasi ideal pertama. Ya nanti kalau kalian coba ya, temanmu tipe apa, kamu tipe apa, itu ada di mana? Kalau sanguinis Pak, bubar. Ya, rame mesti.
Ya, kalau melankolis ya sunyi, senyap, sepi, tidak ada suara, tidak ada. Oke, ya ini tipenya memang beda-beda. Baik, ini kombinasi ideal pertama. Bisa juga kombinasi ideal kedua. Koleris ketemu flegmatis. Koleris tadi yang pemimpin, tegas, ambisius, ketemu flegmatis, yang lebih tenang, fleksibel, santai. Koleris bagian mimpin mengarahkan, flegmatis yang mengikuti di belakang, ngerem, menjaga keharmonisan. Ini enak, kalau kalian tipe tadi leader, cari yang flegmatis. Ini bisa saling mengimbangi. Yang satu ingin dominan, yang satu santai. Jadi tidak merasa ditindas, tidak merasa dianu. Dia lebih bisa menikmati, lebih bisa adaptasi. Tapi ya seperti tadi ada tantangannya. Bisa saja nanti kolerisnya capek, frustasi dia. Ini diajak maju, diajak berkembang kok tidak bisa ini. Santai terus. Sama, nanti flegmatisnya juga bisa sebaliknya. Dia tertekan. Pada akhirnya dia merasa, aku kok diatur terus toh ya, didominasi terus toh ya. Emangnya aku tidak bisa ngatur diri sendiri. Lama-lama bisa begitu. Jadi ini kombinasi kedua, koleris dan flegmatis. Baik, kombinasi ketiga. Dicoba ya nanti, sanguinis dan koleris. Ini mungkin juga bagus. Sanguinis yang ekstrovert tadi, dia kreatif, dia ceria. Sementara koleris itu bagian yang mengarahkan, yang mimpin. Nah, cuma juga ada tantangannya. Orang koleris mungkin lama-lama akan jengkel karena sanguinis ini kok pinginnya seneng-seneng terus. Ingin ceria terus. Sementara yang sanguinis merasa yang koleris terlalu keras. Ini kombinasinya agak keras. Yang satu leader, yang satu seorang ekstrovert. Nah ini kombinasi lembut. Melankolis, flegmatis. Yang satu detail merencanakan, yang satu tenang dan damai. Aman ya. Cuma ya tadi, akhirnya sunyi senyap. Jadi tidak ada yang dominan. Dua-duanya pasif. Baik, ya mungkin kalau sedang bareng-bareng dua tipe ini ya isinya asik dengan dirinya sendiri. Nanti yang satu bilang, "Mbok kamu ngomong apa?" gitu. "Ngomong apa ya?" Jadi tidak ada, akhirnya tidak ngomong-ngomong, akhirnya diem semua. Nah itu sama-sama tipe sunyi. Baik. Terus ada tipe koleris, melankolis. Ini tipenya kan kalau digabung-gabung bisa jadi 6 tipe. Tipe ke-6, koleris, melankolis. Koleris leader, dia punya visi besar, sementara melankolis itu detail, perfeksionis. Nah ini kombinasi luar biasa kalau bisa ini. Cuma nanti bisa saja perfeksionisnya melankolis membuat koleris tidak sabar. Ini kok semua usul dibantai semua. Kok selalu saja ada kurangnya. Mau dieksekusi kok dicegah terus. Ini bisa jengkel pada akhirnya kalau kombinasi koleris melankolis ini. Jadi ya yang melankolis juga bisa saja tertekan. Ini orang kok tidak sabaran sih, kok gerusa-gerusu sih, masih belum siap kok mau dieksekusi. Bisa saja begitu. Ini tipe koleris melankolis. Nanti ada tipe, ini terakhir, kombinasi ke-6. Sanguinis flegmatis. Yang satu ekstrovert, semangat. Yang satu tenang, nyaman, harmonis. Pada akhirnya
mungkin sanguinis dianggap terlalu impulsif, sementara yang flegmatis dianggap terlalu santai. Kebalikannya yang diam tadi ini juga nanti bisa clash. Yang satu ingin ceria, yang satu santai saja, tenang saja. Nah, itu bisa saling jengkel pada akhirnya. Meskipun ya dari sisi idealnya bisa saja pas. Makanya di situ istilahnya tantangannya. Oke ya, jadi ya ini contoh saja sih, ini gambaran saja. Seandainya temperamen-temperamen tadi kita cocok-cocokkan, kita jodoh-jodohkan. Baik, paling tidak teman-teman sekarang sudah tahu ya, di dalam diri kita ternyata ada pertarungan antar cairan. Yang istilahnya humor tadi, ada yang dominan, ada yang tidak. Ya nanti ada hubungannya dengan gaya hidup, ada hubungannya dengan makanan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah, sekarang mulai ya menyehatkan jiwa. Kita awali dari beberapa gangguan jiwa. Yang pertama, biar tidak lupa, kita awali dari gangguan jiwa karena humor-humor tadi, cairan-cairan tadi tidak seimbang. Jangan lupa, seorang sanguinis yang tadi dominan darahnya, itu kalau ekstrim bisa memunculkan pribadi yang hiperaktif, impulsif, dan mania. Jadi wajar saja ada orang ekstrovert, tapi kalau bablas tidak terkendali, ini kan dominan darah yang sifatnya panas tadi, dia akan hiper, impulsif, ngamuan, mania. Makanya dalam bahasa Indonesia kan ada istilah darah muda, darah panas. Itu sebenarnya arahnya ke sini. Karena memang aspek darah itu unsur panas. Jadi kalau kalian merasa, Pak saya kok ngamuan ya Pak, saya kok tidak bisa diam ya Pak saya, ya harus hati-hati, harus siap-siap untuk ngerem. Karena kalau tidak, ya ketemunya itu hiperaktif, impulsif, dan mania. Sementara yang flegmatis tadi yang cenderung tenang, cenderung tidak mudah terpengaruh, dominasinya yang lendir tadi, yang paling bawah, balhom, itu dalam bentuk ekstrim akan melahirkan orang yang apatis, cuek, lamban. Jadi disuruh ngapa-ngapa nanti saja, besok saja. Itu kalau dalam bentuk ekstrimnya ya masalah, jadi orang apatis. Apatis itu sudah tidak percaya lagi apa-apa, sudah cuek total pokoknya. Nah ini kalau dominan terlalu besar aspek flegmatisnya. Kemudian kalau yang terlalu dominan kolerisnya, yang tadi leader tadi, seorang yang ingin dominan tadi, pada akhirnya dalam bentuk ekstrim yang mulai ada disorder, gangguan jiwa, itu biasanya muncul dalam bentuk agresif, antisosial, dan narsis. Jadi orang narsis itu kan ingin tampil terus, ingin dia disebut unggul terus, disebut baik terus. Ada ndak di sini yang tiap hari posting selfie-annya sedang ngapain, sedang apa, sampai temenmu bosen nge-like, bosen jempoli. Jadi kamu khawatir hilang, kamu ada FOMO-nya terus tiap hari tampil. Hati-hati jatuh pada narcissistic disorder. Justru kamu jadinya tidak menikmati hidup. Kamu hidup mengandalkan pengakuan orang, pujian orang. Ini juga masalah, makanya hati-hati. Oke. Apalagi ada ciri antisosial. Karena tadi orang koleris itu kekurangannya kan sering daya empatiknya rendah. Jadi dia pinginnya maju, pingin sukses. Lupa bahwa orang lain mungkin ada situasi-situasi khusus yang tidak sama dengan dirinya.
Kemudian kalau yang melankolis, yang dominasi empedu hitam tadi, bentuk ekstrimnya adalah putus asa, cemas, pesimis, overthinking. Nah, dari gangguan-gangguan ini, semoga teman-teman tidak ada yang merasa ngalami. Kalau ada, ya berarti gangguan jiwa. Ini bentuknya agak ekstrim. Tidak apa-apa teman-teman, sekali-sekali kalau memang merasa terganggu dengan ini, datang saja ke psikolog, psikiater. Tidak apa-apa, itu bukan aib. Ya sama kayak sakit fisik kita nyari dokter, ya sakit mental juga kita cari ahlinya. Kalau memang sedang gelisah. Kalau sarannya Ibnu Sina apa? Kalau penyakit akibat ketidakseimbangan cairan ini, yang pertama perhatikan dietnya. Apa yang harus dimakan, apa yang jangan dimakan. Nanti ada makanan yang sifatnya panas, dingin, lembab, kering. Nah, itu untuk menyeimbangkan tadi yang dominan apa, berarti kurang apa. Ya nanti kapan-kapan kalau ada yang perlu nanti tak kasih apa sih yang kalau dominan sanguinis, flegmatis, koleris, melankolis itu apa yang harus dimakan, dietnya apa. Cuma kalau disampaikan di sini agak bertele-tele karena masih banyak materinya. Kemudian yang kedua, gaya hidup olahraga. Cukup istirahat, cukup. Semoga teman-teman termasuk yang masih sadar olahraga dan sadar istirahat. Kalau olahraga mungkin masih banyak yang suka ya. Saya olahraga tiap hari Pak, kalau ada siaran langsung sepak bola mesti nonton. Itu namanya bukan olahraga, nonton olahraga. Biasanya yang malas olahraga itu kalau ditanya, "Mbok kamu olahraga?" Ya sudah, di kampus itu lantai 4 tiap hari saya naik, saya turun, kan itu olahraganya. Mesti gitu kan. Itu alasannya orang malas olahraga itu. Baik, ya kalian tetap harus ada olahraganya, ada istirahat. Istirahat juga penting. Semoga di sini tidak banyak yang suka melekan. Ya begadang itu boleh saja, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa ya tidak pakai begadang lah, kalau tidak terpaksa. Ya kalau yang usia-usia kalian biasanya kan begadangnya kalau sekarang ngafe ya, ngopi, atau nonton siaran olahraga, nonton sepak bola gitu ya. Ya tidak apa-apa, cuma jangan sering-sering, nanti ada efeknya pasti. Gaya hidupmu yang tidak sehat mesti ada efeknya. Kemudian emosi. Kendalikan emosi, stres sekecil apapun bisa mempengaruhi keseimbangan cairan tadi dalam diri kita. Dan yang keempat tentu saja nanti ya kalau memang bermasalah ada obatnya, ada herbalnya, termasuk terapi-terapinya. Kalau memang sudah sakit. Baik, ini yang berhubungan dengan cairan tubuh atau humor. Sekarang kita lebih dalam lagi. Gangguan jiwa jenis kedua. Kalau tadi karena cairan, kalau ini karena masalah mental. Jadi masalah mental itu apa? Ada 3, cemas, depresi, stres. Kalian mungkin banyak yang, karena saya kapan itu baca berita, tingkat orang yang mengalami gejala kecemasan itu di Indonesia pesat sekali jumlahnya, peningkatannya. Kalian juga kan sering mencurhatkan overthinkingmu dan lain sebagainya. Itu gangguan kecemasan sebenarnya. Solusinya menarik, kata Ibnu Sina, kalau untuk masalah mental yang itu isinya cemas, depresi, stres, lakukan terapi mental juga. Terapi mental itu isinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Nah, ini menarik ya, terapinya malah isinya belajar semua. Wong lagi stres kok disuruh belajar, itu gimana?
Maksudnya apa? Yang pertama, logika itu membantu kita berpikir jernih dan rasional. Misalnya kita cemas, kadang-kadang kecemasan kita itu tidak beralasan. Cuma ya mengganggu kita tiap hari. Nah kalau pikiran kita jernih, kita bisa menegaskan, ngapain aku kok cemas, wong itu belum terjadi, masih besok, masih bisa iya, bisa tidak, kok aku sepanik itu sekarang. Ini pikiran yang bisa ngontrol kita seperti itu, logika. Jadi logika membantu kita berpikir jernih. Nah teman-teman boleh mulai latihan logika, ya latihan berpikir jernih dan rasional. Kemudian yang kedua, ilmu. Kenapa harus ilmu? Ilmu itu membantu kita memahami dunia. Seringkali yang membuat kita stres, depresi, cemas, itu kan situasi-situasi di sekeliling kita yang kita tidak paham. Kemarin waktu pandemi itu seluruh dunia belum terlalu paham tentang kerja dan mekanismenya virus COVID-19. Semuanya panik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Tapi begitu diteliti kemudian tahu, oh ternyata virusnya ini, cirinya begini, kelemahannya ini. Ini kan ilmu. Begitu ngerti ilmunya kita tenang sudah. Banyak kecemasan-kecemasan kita karena kita belum tahu. Jangankan yang besar-besar, belum tahu yang kecil-kecil saja kan juga. Mungkin yang belum pernah ngaji ke sini misalnya membayangkan nanti ngaji di sana kayak gimana ya? Ada absennya ndak ya? Boleh ndak ya saya? Jadi kan pikiranmu kan macam-macam. Tapi begitu ke sini sekarang kamu ngerti ilmunya. Nanti datang lagi kamu sudah ngatur strategi. Oh situasinya kayak gitu, saya datangnya belakangan saja, nanti duduknya di pojok sana, kamu bisa ngatur. Lebih tenang. Maka kuncinya orang stres yang kedua itu ilmu. Ya tadi kalian misalnya belum ngerti tentang teori-teori carian humor dan lain sebagainya tadi, sekarang ngerti. Oh saya ini kok marah-marah ini urusan darah ini yang panas ini. Berarti jangan makan ini dulu, jangan ini dulu biar nggak tambah ngamuan. Ini sekarang kita ngerti ilmunya. Yang ketiga filsafat. Apa manfaatnya filsafat? Filsafat itu memberi kita kerangka makna hidup. Menunjukkan kita tujuan ideal hidup. Dan ini menenangkan. Banyak orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak punya idealisme dan lain sebagainya, sehingga ngambang, sehingga mudah stres. Orang itu kalau punya tujuan hidup, punya visi, punya makna hidup, mungkin mengalami kegagalan-kegagalan kecil bagi dia biasa. Yang penting tetap lanjut menuju cita-cita besarnya. Dan cita-cita besar ideal itu ya kita menempuhnya lewat jalur filsafat. Saya sering bilang filsafat itu salah satu jalan untuk kita menseriusi hidup. Jadi selama ini mungkin kita autopilot saja. Bahkan kalian mungkin kuliah sudah semester akhir juga masih belum punya cita-cita, belum punya tujuan. Kalau ditanya hidupmu mau kamu bawa kemana? Kamu ingin hidup yang seperti apa? Belum tahu Pak, belum mikir ke sana. Bahkan jurusan ini saya kira saya juga salah ngambilnya. Kamu bisa begitu. Kamu bisa sampai dewasa tidak punya orientasi, tidak punya tujuan. Nah, filsafat membantu kita menemukan itu. Jadi menarik, kalau itu gangguan mental sifatnya, masalah-masalah mental seperti cemas, depresi, takut, solusinya 3, logika, ilmu, dan filsafat. Nah, makanya kemarin kita ngaji terus yang jadi buku itu judulnya Menjaga Kewarasan. Jadi kita belajar filsafat itu bagian dari menseriusi hidup biar kita tetap waras. Karena waras versi kita itu kamu cari di ChatGPT juga tidak ada. Seandainya ada juga tidak mesti cocok. Karena yang tahu hidup kita itu diri kita. Jadi coba kamu tanya ya di GPT. Wahai ChatGPT,
tolong bantu saya biar saya bahagia bagaimana ya. Dia mesti ngomong macam-macam tapi tidak mesti cocok dengan kita. Karena yang tahu diri kita itu kita sendiri. Nah, di sini gunanya kita logika. Di situ gunanya kita belajar sendiri biar dapat ilmu, belajar cara berpikir filosofis biar bisa merangkai makna untuk hidup kita.